Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku pengen sharing sedikit tentang pengalaman aku sama anak aku berobat, yaitu ngobatin mata yang kelilipan, kotoran. Anak aku matanya sakit, dia ribut matanya sakit. Pas aku lihat sakitnya itu ternyata cuma sebelah, yaitu di sebelah kanan, sebelah sini. Pas aku lihat matanya itu bola mata, sekitaran bola mata yang warna putihnya itu syaraf atau apa sih? Yang ada kayak pembuluh darah halus-halus gitu, itu warnanya merah. Jadi sekitaran bola matanya itu, yang bagian mata warna putihnya itu udah merah semua warnanya. Itu dia kesakitan banget gitu. Aduh, mataku sakit banget nih. Dia pegang, dia merem, dia tutupan sampai tutupan ke bantal. Aduh bun, sakit banget katanya gitu. Terus pas udah dikdip, tiba-tiba hilang sakitnya. Jadi sakitnya tuh model yang kayak enggak sakit. Akhirnya karena anak aku baru umurnya 7 tahun, aku kasih tahu ke dia, ini sakit atau perih. Pertama kita harus tahu dulu sakitnya itu kayak gimana. Kalau sakit itu kayak gini nih, aku praktekin ke dia kan. Kalau sakit itu kayak dicubit gini, diteken. Tapi kalau perih itu kayak kita tuh luka gitu. Perih itu kayak gini. Tadi ini sakit, bukan perih. Setelah 2 harian gak sembuh, masih merah, dan aku kasihan ngelihatnya kan. Sementara aku lihat gini nih, gak ada sakit mata, bintilan, terus bener-bener yang kayak sakit mata tuh cuma merah doang kayak gitu. Akhirnya aku bingung dong, ini kenapa matanya gitu kan. Akhirnya aku bawa nih setelah 2 hari ke klinik ini, namanya klinik mata. Aku bawa ke sana, dokternya itu kayak mesti telepon gitu deh, jadi dia nggak standby, ada 24 jam atau ada selama jam kerja atau selama klinik tersebut buka jam-jamnya. Dan kebetulan aku datang jam 12 siang, jam 2 dokternya baru ada. Dites bisa baca atau enggak, takutnya ada minus kan. Setelah itu kayak pakai mikroskop mata gitu, nih ada kayak kotoran, ternyata ada batu kecil gitu, ada di bagian yang mata yang hitam. Aduh, aku agak takut dong, mungkin ada di bagian yang putih agak kelihatan kan. Akhirnya sama mereka, dokter dan perawat itu pakein alat kayak semprotan gitu buat meniupkan angin ke mata, supaya harapannya debunya itu bisa terbang. Akhirnya disemprot nih, set, dilihat lagi masih ada, disemprot lagi yang kedua, set, itu nggak sakit sama sekali, jadi cuma angin doang, tapi kenceng dan suaranya itu kenceng gitu, suaranya tuh keras, berisik gitu. Mungkin itu yang bikin anak-anak mungkin agak takut gitu ya, padahal sebenarnya nggak sakit. Akhirnya disemprot lagi, seret, dilihat lagi ke mikroskop, nggak hilang juga ternyata si batu kecilnya itu. Akhirnya pakai cara kedua dong, itu pakai cotton bud. Nggak sakit, ditetesin dulu lah obat bius untuk mata. Setelah udah ditetesin, matanya kebal, baru diambil pakai cotton bud, set, dan ternyata nggak keambil juga. Ini bandel banget, bener-bener batunya ini, kotorannya ini bandel banget. Dia tuh kayak nancep ke bola matanya, kayak agak masuk ke dalam. Aku nggak ngerti sama sekali sih sebenarnya. Ini kalau nggak bisa diambil pakai kapas juga, nggak bisa ditiup pakai angin itu juga, ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit dan diambil menggunakan jarum. Aku langsung takut yang kayak anaknya ini, pasiennya ini dibius, operasi dong kan jatuhnya. Ya aku lemes deh langsung deh. Kayaknya ini batunya kecil tapi kok bandel gitu ya. Nah terus abis itu aku pulang sama anak, sama suami, sama keluarga. Pulang ke rumah sambil diresepin obat tetes mata. Kata dokternya harapannya adalah ada kotoran yang katanya begitu dikasih obat tetes mata itu dia bisa lembek, bisa lunak. Akhirnya dia copot. Kayak gitu, tetesin lah setiap 2 jam sekali obatnya selama 2 hari sesuai anjuran dokter. Kalau 2 hari dia nggak copot, harus ke rumah sakit. Oke, akhirnya aku tetesin tiap jam yang genap supaya aku nggak kelewat. Misalnya jam 2, aku pakein lagi jam 4, aku pakein lagi jam 6. Setiap 2 jam lo bayangin, itu sampai capek ya makein, bandel banget kotorannya. Akhirnya sesuai sama arahan dari dokter tersebut, katanya suruh dibawa ke rumah sakit Betsaida Tangerang. Mungkin ada alat-alat yang di sana lengkap, yang canggih, yang modern dan lain sebagainya, aku nggak tahu. Akhirnya aku ke Betsaida, bawa si anak aku ini sampai ke Betsaida. Di mikroskop juga, di tes minus juga sama si dokternya, dan si dokternya memang betul ini ada kelilipan. Akhirnya ketika di Betsaida dipakein krim agak lengket gitu, krim buat mata agak lengket kayak salep gitu, pakeinlah ke mata dengan harapan dia bisa mengikat kotoran mata itu. Akhirnya dikedip, ternyata hasilnya dia nggak mengikut juga pakai krim yang lengket banget itu. Ini harus diambil pakai jarum kayak gitu. Terus waduh, pakai jarum aku kan ngeri ya, jarum ke mata. Terus
Habis itu bius deh matanya kan, matanya dibius pakai obat tetes mata, itu obat bius yang ditetesin. Setelah ditetesin ke mata, ini yang dibius matanya dok, bukan si anaknya. Bukan, jadi yang dibius itu cuma matanya aja, bukan anaknya. Oh gitu, aku bilang kirain aku anaknya dibius. Prosedur operasi kecil atau operasi besar aku nggak tahu. Oh bukan, ambil pakai jarum kayak gitu si kotorannya ini. Matanya dipakein buat kayak anti ngedip gitu loh, jadi dia tuh nggak bisa ngedip, dipakein alat itu, diambil lah pakai jarum kayak gitu. Dan itu anak aku bener-bener sadar banget gitu, dia agak nggak nangis tapi agak deg-degan, aku ngelihat dia agak takut, aku juga takut sebenarnya sih, tapi karena dokter yang profesional langsung keambil, sekali nikel langsung keambil. Akhirnya aku nanya sama dokternya dong, udah copot si batu tersebut, aku nanya gini, dok ini kenapa bisa bandel banget dia batunya ini? Kata dokternya, apa karena ini dikucek? Aku bilang gitu, jadi dia nempel ketekan. Enggak, memang ini tuh tajam katanya, nah, nempel gitu ke mata gitu. Emang sih cuma nempel aja, cuma sekedar nempel, tapi akan terasa sangat tidak nyaman ketika kita berkedip. Itu kan dia seperti kegesek gitu, kata dokternya gitu. Dan setelah udah selesai diambil, enak banget sih, dokternya baik banget, dikasih kayak stiker hadiah gitu buat anak-anak gitu. Dan diresepin obat 2 macam, obat tetes, nggak ada obat minum. Kalau habis dari kotoran diambil, takutnya ada efek iritasi atau ada kayak bekas jamur kayak gitu. Tapi dalam jangka waktu 5 hari, kalau ternyata nggak ada merah-merah lagi, nggak sakit lagi, nggak usah kontrol. Sih pengalaman aku ketika mata anak aku kelilipan, karena aku sempat berpikir, udah nggak usah dibawa ke dokter, udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, daripada diambil pakai jarum, ditindakan gitu kan, biarin aja, tetesin aja obat mata, siapa tahu nanti lama-lama juga copot. Ternyata nggak copot-copot. Lebih baik turutin apa kata dokter, ternyata prosedurnya nggak seserem yang kita bayangkan. Dan harganya juga nggak mahal gitu, obat tetes dan disemprot matanya gitu cuma sekitar 300 ribuan, dan aku ke rumah sakit cuma sekitar 600 ribuan untuk semua tindakannya beserta obat dan lain-lain. Setelah anak aku pulang, udah diambil si batu kecil itu, nggak pernah sakit lagi, udah nggak pernah merah lagi. Tapi aku tetap konsisten kasih obat matanya selama 5 hari sesuai anjuran dokter. Jadi dapat obatnya 2 teman-teman katanya. Ini yang satu buat jamur, takutnya ada jamur gitu di bekas di matanya. Satu lagi kayak anti iritasi gitu sih. Ini dipakainya 4 kali sehari, 1 tetes. Dia obatnya kayak gini nih, cair. Jadi caranya cukup dipatahin aja. Dipatahin. Oke, atas katanya. Kan? Tuh pakai lemennya. Udah, tinggal dicopotin tutupnya. Alang tetes. Sini bobaan. Nih, obatnya kayak gini nih, udah habis copotin. Tetes. Jadi kita Tapi tetesin. itu air apa bubuk? Air. Tapi nggak boleh bubuk. Mana bisa lah bubuk. Ayo. Malah tampil lengket lah kalau bubuk kena air. Nggak ada obat mata yang bubuk, adanya cair sama krim. Ini Buka pedes. matanya. Ini perih nggak? Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Ini warnanya putih. Merem dulu. Kayak susu ya. Kayak susu ya, Dek. Ini jadi mau minum. Warnanya putih susu. iPad datang di Tapi obatnya ini kalau udah habis dibuka kayak gini, tahannya cuma 3 hari. Jadi kalau habis 3 hari itu kayak expired gitu. Jadi buat 3 hari aja. 1 harinya 4 tetes. Udah belum bun? Obatnya kayak gini nih. Kayak buta kilo. Nah, teman-teman punya pengalaman yang sama saat ini sedang mengalami, semoga aja enggak sih ya. Tapi kalau kalian butuh informasi, kalian tulis aja di kolom komentar, siapa tahu ada yang bisa aku sharing. Oke, makasih banyak. Sekian cerita dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.